Halo Kasiden, saya dengan Sertu Hepta kembali lagi menemani Anda untuk menyampaikan informasi-informasi seputar Dislit Bangal yang terangkum dalam Dislit Bangal News Report. Kadislit Bangal Laksamana Pertama TNI Teguh Kadiat Yudarto resmi sandang bintang. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Teguh Kadiat Yudarto STMMT bersama 34 perwira tinggi TNI Angkatan Laut melaksanakan laporan Korps kenaikan pangkat Pati kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Auditorium Yosudarso, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 1 Desember 2025. Sebelumnya 35 Pati TNI AL tersebut melaksanakan upacara laporan Korps kenaikan pangkat perwira tinggi beserta 80 Pati TNI Angkatan Darat dan 24 Pati TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Gor Ayani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Peduli terhadap sesama alumni AAL Angkatan 40 selenggarakan donor darah di Dislit Bangal. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Brigjen TNI Marinir Mauryadi S.E.M. Han bersama alumni Taruna AAL Angkatan 40 tahun 1994 Morocadas menyelenggarakan bakti kesehatan donor darah yang diikuti 4 satuan TNI Angkatan Laut, yaitu Dislit Bangal, Pasmar 1, Gabungan Mabesal, dan Kodaeral 3. Bertempat di Gedung Geraha Dislit Bangal pada Selasa 2 Desember 2025. Kegiatan bakti kesehatan donor darah yang melibatkan tim kesehatan dari Rumah Sakit Marinir Cilandak atau RSMC dan Rumah Sakit Persahabatan meliputi registrasi, proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, proses donor darah. Setelah donor darah, duduk dan istirahat selama 10-15 menit, serta makan makanan ringan yang telah disediakan. Bahas bencana Sumatera, Kadislit Bangal hadiri apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Teguh Kadiat Yudarto STMMT menghadiri apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Geraha Samudra Bumi Moro, Surabaya pada Rabu 3 Desember 2025. Apel Komandan Satuan yang diikuti oleh para Komandan Satuan dari Komando Utama TNI Angkatan Laut seluruh wilayah Indonesia ini menitik beratkan pada penanggulangan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kobarkan semangat Jalasena, Kadislit Bangal hadiri upacara Hari Armada RI tahun 2025. Dalam rangka mengobarkan semangat Jalasena, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Teguh Kadiat Yudarto STMMT menghadiri upacara Hari Armada RI tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Dermaga Madura Ko Armada 2 Surabaya pada Jumat 5 November 2025. Peringatan Hari Armada tahun ini mengusung tema dengan semangat jelas Veva Jaya Mahe, Ko Armada RI siap mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk mengantarkan rakyat sejahtera, bersatu, berdaulat menuju Indonesia maju. Pada Hari Armada RI kali ini, TNI AL menyampaikan rasa prihatin yang mendalam sekaligus menegaskan komitmen untuk selalu hadir di garis terdepan membantu masyarakat. Dislit Bangal hadiri rapat tim Pokja negosiasi cat di lingkungan TNI Angkatan Laut. PJS Kabagum Letkol Marinir Suwanto SPD mewakili Dislit Bangal menghadiri rapat tim Pokja negosiasi cat di lingkungan TNI Angkatan Laut. Bertempat di ruang rapat Subdistek Nokap B6 lantai 6 Dismatal Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa 9 Desember 2026. Dipimpin oleh Kasubdistek Nokap Dismatal Mabesal, Kolonel Laut Teknik Mei Edi Prayitno. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang penyusunan standarisasi dan spektek dan satuan harga cat dan alokasi KRI, KAL, Ranpur tahun anggaran 2026-2027 di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kadislit Bangal saksikan penutupan pendidikan di Krek Seskoal Angkatan ke-64.
Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Teguh Kadiat Yudarto (STMMT) menyaksikan penutupan pendidikan di Krek Seskol Angkatan ke-64 tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Bumi Cipulir, Seskol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa 9 Desember 2025. Wisudawan yang berjumlah 123 perwira menengah tersebut telah mengikuti pendidikan selama 4 bulan, terhitung sejak Agustus 2025 hingga Desember 2025. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan para perwira yang memiliki kapabilitas andal untuk mengatasi tantangan tersebut. Kadislit Bangal pimpin penutupan Diklat Metode Penelitian Dislit Bangal tahun anggaran 2025. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Teguh Kadiat Yudarto (STMMT) memimpin penutupan pendidikan latihan metode penelitian Dislit Bangal tahun anggaran 2025 yang diikuti sebanyak 88 personil Dislit Bangal bertempat di Gedung Geraha Dislit Bangal Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Desember 2025. Dalam amanatnya, Kadislit Bangal mengatakan bahwa kita telah mengikuti proses pembelajaran, diskusi, praktek, serta kegiatan pengembangan kompetensi melalui kegiatan Diklat. Diklat yang diselenggarakan kali ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia personil Dislit Bangal guna membentuk, melatih, memelihara, dan menatar keterampilan individu agar memiliki kecakapan dan keterampilan dalam bidang penelitian dan pengembangan. Sementara itu, pembukaan Diklat Metode Penelitian Dislit Bangal tahun 2025 telah dilaksanakan pada 17 Oktober 2025 yang dibuka langsung oleh Sekdislit Bangal, Kolonel Laut Elektronika Dr. Franky Oktoli Madeten bertempat di Gedung Geraha Dislit Bangal. Kadislit Bangal serahkan robotik mobile target kepada DNI PAM 1 Marinir. Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Teguh Kadiat Yudarto (STMMT) didampingi Sekdislit Bangal, Kolonel Laut Elektronika Dr. Franky Oktoli Madeten, dan Kasubdislit Bang Madpek Dislit Bangal, Kolonel Laut Teknik Edi Cahyono STMM melaksanakan penyerahan robotik mobile target yang merupakan hasil penelitian Dislit Bangal kepada personel DNI PAM 1 Marinir yang diketuai oleh Mayor Marinir Fajarian Adinur selaku PJS Pasmin DNI PAM 1 Marinir bertempat di lapangan Dislit Bangal, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Desember 2025. Dalam kegiatan tersebut, Mayor Marinir Fajar mengatakan bahwa RMT atau Moving Target yang rencananya bergabung di DNI PAM 1 Marinir sangat penting sekali. Selain bisa meningkatkan responsif petembak-petembak runduk atau sniper marinir yang biasanya belajar secara pasif untuk sasarannya, bisa secara moving, jadi untuk menilai target akan lebih akuisisi dan menambah kemampuan petembak tersebut. Demikianlah informasi-informasi yang terangkum dalam Dislit Bangal News Report. Negara yang maju adalah negara yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya. Saya Setu Herta dan kru yang bertugas pamit undur diri. Upiksa Sanggit Biasa.